Perkenalkan, nama saya Dorban Warseloho dengan NIM 230306078 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian USU. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada unggas. Pada unggas, testis terletak dalam rongga perut dekat tulang belakang, tidak seperti mamalia yang testisnya berada di luar tubuh. Unggas memiliki testis internal. Testis ini berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Testis kiri biasanya lebih besar dari testis kanan. Dari testis, sperma akan bergerak ke epididymis, dan ini adalah saluran bertekuk yang melekat pada testis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma dan penyimpanan sementara. Di sini sperma akan mengalami proses pematangan lebih lanjut. Selanjutnya, sperma akan bergerak melalui vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang gambarnya memanjang menuju kloaka. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Terakhir, sperma akan sampai di kloaka. Kloaka adalah tempat bermuaranya 3 sistem: pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Pada saat kawin, kloaka jantan akan ditempelkan pada kloaka betina. Dalam proses ini disebut kloakal kiss. Berbeda dengan mamalia, sebagian besar unggas tidak memiliki penis untuk menonjol. Pengecualiannya adalah bebek, angsa, dan beberapa jenis unggas air yang memiliki palus. Lalu, saluran reproduksi pada unggas betina. Sekarang kita beralih dengan sistem reproduksi unggas betina. Mari kita lihat gambarnya. Dimulai dari ovarium. Pada unggas dewasa umumnya hanya memiliki ovarium kiri yang berkembang untuk berfungsi, sedangkan yang kanan mengalami regresi. Ovarium ini berisi banyak folikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dalam berbagai tahap perkembangan. Fungsi ovarium adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progestrogen. Ketika sel telur matang, akan menjadi ovulasi di mana sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh infidibulum, dan infidibulum ini berbentuk seperti corong. Fungsinya menangkap sel telur dan juga menjadi tempat fertilisasi jika ada sperma. Dari infidibulum tadi, sel bergerak menuju ke magnum. Magnum ini adalah bagian panjang dari oviduk. Di magnum ini, sebagian besar sel putih telur atau albumen dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur. Selanjutnya, telur bergerak ke entifus. Entifus adalah bagian lebih sempit dari oviduk. Seperti di entifus, membran sel atau selaput terbentuk. Ada 2 membran dalam dan membran luar. Setelah itu, sel telur ke uretus. Di uretus, kerabang terbentuk. Kerabang tersusun dari kalsium karbonat yang diseriskan oleh kelenjar uterus. Bagian terakhir adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma di sperm whore glands. Akhirnya telur keluar melalui kloaka. Sama seperti unggas pada jantan, juga merupakan muara dari sistem pencernaan dan ekskresi. Lalu yang ketiga, proses pembentukan telur. Sekarang saya akan menjelaskan proses pembentukan telur dan waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapnya. Proses dimulai dengan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Yang dilepaskan ini adalah kuning telur atau yolk beserta liminal basic. Ovulasi dihasilkan oleh hormon LH dan hipofisis. Setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh invidium. Di invidium, jika ada sperma, fertilisasi akan terjadi pada gemiral DSC. Sel telur hanya menghabiskan waktu sekitar 15-30 menit di infidibulum. Kemudian sel telur bergerak ke magnum. Di magnum, putih telur ditambahkan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Dari magnum, sel telur bergerak ke entifus. Entifus, membran sel terbentuk. Telur berada di entifus selama 1-2 jam. Setelah itu telur masuk ke dalam uterus. Di uterus inilah telur menghabiskan waktu terlama, yaitu sekitar 18-20 jam. Selama berada di uterus, terjadi 2 proses penting. Yang pertama itu penambahan cairan ke putih telur atau plumping dan pembentukan kerabang telur. Kerabang telur terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat secara bertahap. Terakhir, telur melewati vagina hanya dalam hitungan menit. Di vagina,
lapisan kutikula itu ditambahkan sebagai pelindung terakhir sebelum telur keluar melalui kloaka. Jadi total waktu dari volasi sampai telur keluar adalah sekitar 24 sampai 26 jam. Karena prosesnya yang cukup panjang, unggas ini biasanya bertelur interval atau sekitar 24 sampai 27 jam dan biasanya terjadi di pagi hari. Unggas betina biasanya menyimpan sperma dalam sperm pouch gelas di vagina selama beberapa minggu. Ini memungkinkan unggas betina untuk menghasilkan telur fertil selama beberapa waktu setelah 1 kali perkawinan. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.